Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini agar hidup kita makin baik dan makin benar di hadapan Tuhan. Kita akan belajar tentang sejarah imperialisme, kebijakan negara praktek atau advokasi perluasan kekuasaan dan dominasi, khususnya melalui akuisisi teritorial, berlangsung atau dengan memperoleh kendali politik dan ekonomi di wilayah lain. Karena selalu melibatkan penggunaan kekuasaan baik militer maupun ekonomi atau bentuk yang lebih halus, imperialisme sering dianggap tercela secara moral, dan istilah ini sering digunakan dalam propaganda internasional untuk mencela dan mendiskreditkan kebijakan luar negeri lawan. Imperialisme pada zaman dulu terlihat jelas dalam sejarah Tiongkok dan sejarah Asia Barat serta Mediterania. Suksesi kaisaran yang tak berkesudahan, kekaisaran tirani Asyur digantikan abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi oleh Kaisar Persia, sangat kontras dengan Asyur dalam perlakuan liberalnya terhadap orang-orang yang ditaklukkannya yang menjamin durasinya yang panjang. Kekaisaran ini akhirnya digantikan oleh imperialisme Yunani. Ketika imperialisme Yunani mencapai puncaknya di bawah Alexander Agung 356 sampai 323 sebelum Masehi, penyatuan Mediterania Timur dengan Asia Barat tercapai. Namun kosmopolis, tempat semua warga dunia hidup rukun bersama dalam kesetaraan, tetap menjadi impian Alexander. Impian ini sebagian besar terwujud ketika bangsa Romawi membangun kekaisaran mereka dari Inggris hingga Mesir. Gagasan kekaisaran sebagai kekuatan pemersatu tidak pernah terwujud lagi setelah jatuhnya Roma. Bangsa-bangsa yang bangkit dari sisa-sisa kekaisaran Roma di Eropa dan Asia atas dasar peradaban Islam menjalankan kebijakan imperialis masing-masing. Imperialisme menjadi kekuatan yang memecah belah di antara masyarakat dunia. 3 periode di era modern menyaksikan terciptanya kekaisaran besar, terutama yang bersifat kolonial antara abad ke-15 dan pertengahan sampai abad ke-18. Inggris, Prancis, Belanda, Portugal, Spanyol membangun kekaisaran di Amerika, India dan Hindia Timur. Selama hampir 1 abad setelahnya, pembangunan kekaisaran relatif tenang sebagai akibat dari reaksi keras terhadap imperialisme. Kemudian dekade antara pertengahan abad ke-19 dan Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918 kembali ditandai oleh kebijakan imperialis yang intens. Rusia, Italia, Jerman, Amerika Serikat dan Jepang ditambahkan sebagai pendatang baru di antara negara-negara imperialis, dan kontrol tidak langsung, terutama keuangan, menjadi bentuk imperialisme yang disukai. Selama 1 dekade setelah Perang Dunia Pertama, harapan besar untuk menjadi dunia yang lebih baik diilhami oleh Liga Bangsa-Bangsa, menunda masalah imperialisme sekali lagi. Kemudian Jepang memperbaharui pembangunan kekaisaran dengan serangan pada tahun 1931 ke China di bawah kepemimpinan Jepang dan negara-negara totaliter. Italia di bawah partai fasis Nazi Jerman dan Uni Soviet. Periode baru ini imperialisme diresmikan tahun 1930 dan 1940-an. Dalam bentuk modernnya, argumen tentang penyebab dan nilai imperialisme dapat dikualifikasikan ke dalam 4 kelompok utama. Kelompok pertama berisi argumen ekonomi dan seringkali berputar sekitar pertanyaan apakah imperialisme menguntungkan atau tidak. Mereka yang berpendapat bahwa imperialisme menguntungkan dan menunjuk pada sumber daya manusia dan material serta saluran untuk barang, modal, investasi, dan populasi surplus yang disediakan oleh sebuah kekaisaran. Lawan mereka diantaranya adalah Adam Smith dan David Ricardo dan G.E. Hobson. Seringkali menyatakan bahwa imperialisme mungkin menguntungkan kelompok kecil yang disukai, tetapi tidak pernah menguntungkan bangsa secara keseluruhan. Teoretikus Marxis menafsirkan imperialisme sebagai tahap akhir kapitalisme, di mana ekonomi kapitalis nasional lebih menjadi monopolistik dan dipaksa untuk menaklukkan saluran untuk kelebihan produksi dan surplus modalnya dalam persaingan dengan negara kapitalis lainnya. Ini adalah pandangan yang dipegang misalnya oleh Vladimir Lenin dan E.I. Bukharin, yang baginya kapitalisme dan imperialisme identik. Kelemahan dalam pandangan mereka adalah bahwa bukti historis tidak mendukungnya dan gagal menjelaskan imperialisme prakapitalis dan imperialisme komunis. Kelompok argumen kedua menghubungkan imperialisme dengan hakikat manusia dan kelompok manusia seperti negara. Tokoh yang berbeda seperti Machiavelli, Sir Francis Bacon, Ludwig Gumklowicz yang berargumen dengan alasan yang berbeda, namun sampai pada kesimpulan yang sama, yang juga didukung oleh Adolf Hitler dan Benito Mussolini. Meskipun bukan karena alasan intelektual,
Imperialisme bagi mereka adalah bagian dari perjuangan alami untuk bertahan hidup. Mereka yang diberkahi dengan kualitas unggul ditakdirkan untuk menguasai semua orang lain. Kelompok argumen ketiga berkaitan dengan strategi dan keamanan. Para pendukung sudut pandang ini mengatakan negara-negara didesak untuk memperoleh pangkalan material strategis, negara penyangga perbatasan alami, dan kendali jalur komunikasi demi alasan keamanan atau untuk mencegah negara lain memperolehnya. Mereka yang menolak nilai imperialisme untuk tujuan ini menunjukkan bahwa keamanan tidak tercapai dengan cara ini. Perluasan kendali suatu negara atau wilayah dan rakyat di luar perbatasannya cenderung mengarah kepada gesekan. Karenanya ketidakamanan karena zona aman dan lingkup pengaruh negara-negara pesaing pasti akan tumpang tindih cepat atau lambat. Terkait dengan argumen keamanan adalah argumen bahwa negara-negara pasti imperialistik dalam pencarian alami mereka untuk kekuasaan dan prestis. Kelompok argumen keempat didasarkan pada alasan moral, terkadang dengan implikasi misionaris yang kuat. Imperialisme dimaafkan sebagai sarana untuk membebaskan masyarakat dari kekuasaan tirani atau membawa mereka berkat dari cara hidup yang lebih unggul. Imperialisme dihasilkan dari kompleks penyebab di mana dalam berbagai tingkat tekanan ekonomi, agresivitas dan keserakahan manusia, pencarian keamanan, dorongan untuk kekuasaan dan prestis, emosi nasionalis, kemanusiaan, dan banyak faktor lainnya efektif. Campuran motivasi ini membuat sulit untuk menghilangkan imperialisme, tetapi juga mudah bagi negara-negara yang menganggap dirinya mereka sebagai korban potensial untuk mencurigai dalam kebijakan yang tidak dimaksudkan untuk menjadi imperialistik. Beberapa negara di dunia berkembang telah menuduh bekas kekuatan kolonial negara-negara lain melakukan neokolonialisme. Ketakutan mereka adalah bahwa pemberian bantuan atau penyediaan personil terampil untuk pembangunan ekonomi dan teknis mungkin merupakan kedok imperialisme. Di bawah organisasi internasional, berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi aspirasi sah bangsa-bangsa dengan cara damai, untuk menahan aspirasi mereka yang tidak sah. Langkah-langkah untuk tujuan ini mencakup pengaruh keamanan kolektif, mandat dan sistem perwakilan untuk wilayah-wilayah dependen, stimulasi hubungan budaya antar bangsa, bantuan untuk negara-negara berkembang, dan juga peningkatan kesehatan kesejahteraan di mana-mana, dan seterusnya. Sahabat podcast M116, imperialisme adalah bentuk sebuah penjajahan, mencari keuntungan diri sendiri, kelompok, dan negara, yang tentu ini tidak diizinkan oleh firman Allah. Karena firman Tuhan mengajarkan adanya kesetaraan, adanya keadilan, saling tolong-menolong, saling melengkapi, dan bukan untuk saling menindas, kemudian saling menguasai. Karena di atas segala sesuatu, penguasa sesungguhnya adalah Tuhan. Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berdampingan, berdamaian, saling melengkapi, saling menolong, saling mengasihi. Shalom, salam podcast M116.